Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amelia dari BKPI 2B Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dalam mata kuliah Teori Kepribadian, saya akan membahas tentang teori kepribadian behavioristik Albert Bandura dan implementasinya terhadap bimbingan dan konseling. Siapa itu Albert Bandura? Mari kita mengenal terlebih dahulu. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang membidangi dua mazhab sekaligus, yakni kognitivisme dan behaviorisme. Albert Bandura lahir di Mundare pada tanggal 4 Desember 1925 di sebuah kota kecil bagian selatan Alberta, Kanada. Albert Bandura mendapatkan gelar sarjana mudanya di bidang psikologi di University of British Columbia pada tahun 1949. Lalu Albert melanjutkan kuliahnya mendapatkan gelar PhD pada tahun 1952 di University of Iowa. Pertama kali Albert Bandura berpengaruh dalam tradisi behavioris di University Stanford. Dan pada tahun 1973, Albert Bandura menjadi presiden American Psychology Association. Lalu, apa sih behavioristik itu? Behavioristik yaitu teori yang memprioritaskan adanya perubahan tingkah laku dikarenakan suatu sebab dan akibat. Istilah lain bahwa sebagian-bagian perubahan kemampuan, interaksi, dan tingkah laku melalui stimulus dan respon. Dalam perspektif Albert Bandura, terdapat 4 struktur kepribadian, yaitu sistem self, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Sistem self atau tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu regulasi diri. Regulasi diri ialah individu memiliki kapasitas motivasi dirinya sendiri untuk menentukan tujuan personalnya. Efikasi diri yaitu keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Yang keempat, efikasi kolektif. Efikasi kolektif yaitu keyakinan bahwa usaha yang secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Lalu ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian yaitu motivasi sebagai sumber inspirasi bertingkah laku. Motivasi sebagai konstruk kognitif bersumber dari gambaran hasil dan harapan keberhasilan yang akan dicapai. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar motivasinya seseorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performa dirinya. Perkembangan kepribadian sosial kognitif. Perkembangan kepribadian sosial kognitif, Bandura meyakini bahwa belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang banyak, yang diikuti dengan hubungan atau penguatan. Keterampilan kognitifun yang bersifat simbolik membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Orang yang diamati disebut model, dan proses ini juga dikenal dengan modeling. Belajar melalui permodelan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, dan model ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian. Misalnya, anak-anak bersikap asertif
percaya diri, dan anak-anak dapat belajar bahasa melalui observasinya terhadap kedua orang tua, guru, saudara, maupun teman. Faktor penentu kepribadian. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam regulasi diri merupakan faktor yang memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi membentuk standar evaluasi diri seseorang. Sedangkan faktor internal dalam regulasi diri, Bandura mengemukakan 3 bentuk pengaruh internal. Yang pertama, observasi diri. Yang kedua, proses penilaian atau mengendalikan tingkah laku. Yang ketiga, reaksi diri afektif. Hakikat manusia. Hakikat manusia bahwa manusia dapat difahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur diri, sehingga ia dapat mengontrol lingkungan. Di samping manusia juga dibentuk oleh lingkungan. Jadi, perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksinya tersebut. Lalu, apa implikasinya teori behavioristik Albert Bandura terhadap bimbingan dan konseling? Implikasinya terhadap bimbingan dan konseling memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum bimbingan dan konseling behavioristik merupakan suatu upaya menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Bimbingan dan konseling behavioristik merupakan salah satu pendekatan yang berupaya menghapus perilaku salah sesuai yang bersumber dari hasil belajar yang tidak sesuai. Yang kedua, tujuan khusus bimbingan dan konseling behavioristik yaitu memperkuat perilaku adaptif, memperlemah perilaku maladaptif, mengurangi reaksi kecemasan, memperkuat kapasitas relaksasi, bersikap asertif, berhubungan sosial secara efektif, dan memperkuat kapasitas pengendalian diri. Perilaku adaptif yaitu perilaku seseorang yang menjalankan tugas perkembangannya secara umum. Sedangkan perilaku maladaptif yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Jadi kesimpulannya ialah Albert Bandura merupakan seorang psikologi yang mengembangkan teori perilaku, sebuah teori kepribadian yang berfokus pada meningkatkan pembelajaran sosial. Dan implikasi teori behavioristik Albert Bandura terhadap bimbingan dan konseling ialah menguatkan sikap dan mengurangi sikap adaptif dan maladaptif yang dialami oleh konsultan. Baik, afwan minkum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله Muhammad, peace and blessings on you every day. عليك صلى الله